Hai semuanya, kami dari kelas X IPS 2 kelompok 4 ingin mewawancarai Ko Owen sebagai mahasiswa yang sedang kuliah daring akibat COVID. Perkenalkan, nama saya Rafaela Jesslyn dari X IPS 2 nomor absen 24. Kenalkan, nama saya John Emon Budiono dari kelas 10 IPS 2. Nama saya Jonathan Arnold dari 10 IPS 2 nomor absen 13. Kok gimana kabarnya Ya, puji di Tuhan sana? baik, Simon. Puji Tuhan baik. Kamu gimana? Kamu sendiri gimana? Ya biasa-biasa aja, kayak ya masih beradaptasi sama lingkungan lah, masih sama teman-teman, ngomong-ngomong nyari teman. Jadi tanggapan Koko soal pandemi ini gimana? Kondisi pandemi ya. Iya. Gimana ya bicaranya ya? Kalau pandemi ini kan kita udah dimulai pandemi ini dari 2019 waktu di Wuhan kapan hari ya. Dan Iya. itu menyebar ke seluruh dunia itu dengan cepat dan kita sendiri tidak bisa menghindarinya. Dan Iya. kalau menurutku pandemi ini membuat orang menjadi semakin lebih berinovasi lebih sih. Kayak kita yang dulunya selalu bisa bertemu secara langsung, tapi sekarang kita harus bisa beradaptasi melalui jarak jauh. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita menjual beli suatu barang, dan itu sangat mengubah dunia, Simon. Perubahan keseharian Koko saat pandemi dan sebelum pandemi itu bagaimana? Kalau aktivitas sehari-hari ya, kalau Iya. sebelum pandemi, kan kita pada waktu Koko di SMA berarti. Kan sekarang Koko udah mulai Iya. masuk perkuliahan. Pada waktu di SMA, kalau Koko kan sekolah di Gloria, itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore ya. Kalau sebelum Iya. corona ini ada, Koko pasti pertama bakal kumpul-kumpul dulu sama teman-teman setelah pulang sekolah itu. Jadi kita kumpul-kumpul, tunggu dijemput. Ngomong-ngomong. Nah, iya ngomong-ngomong kayak gitu selama mungkin 1 jaman atau gimana gitu, jam 4-an gitu. Terus kita mungkin akan pulang ke rumah masing-masing kan. Itu mungkin Koko ada Iya. les gitu kan. Kalau les ya udah Koko les dulu sampai jam 6 mungkin sampai jam 7. Terus ya di rumah ya melakukan aktivitas yang lain, belajar, ngerjain tugas, bermain. Itu kalau ada ekskul setelah sekolah kita bisa olahraga bareng gitu. Sekarang ya nggak ada, semuanya kita lakuin sendiri-sendiri dan di rumah ya bosen ngapain gitu. Kayak kita sendirian, nggak ada teman juga jauh, nggak boleh saling ketemu, harus menjaga jarak. Ya banyak Simon yang berubah. Berarti Koko pas pandemi ini nggak les ya? Gurunya nggak berani datang gitu? Kayak takut pandemi? Iya Simon, Atau masih selain les? itu, iya sih. Kalau misalnya les ya, untuk les kita, kalau Iya. Koko ini berusaha buat les itu untuk online sih sekarang. Apalagi pandemi kan, ya kita harus Les online. diharuskan untuk menjaga jarak antara satu sama lain. Jadi kita menggunakan les online seperti via Zoom seperti ini. Dan yang paling Iya. berubah Iya. itu juga ini ya, aktivitas beribadah. Kalau dulu kita ibadah, kita langsung ke Iya. gereja atau ke tempat Gereja. tempat ibadah yang lain. Kalau bagi agama yang lain, kalau Koko ke gereja, sekarang udah nggak bisa. Kita harus melewat Zoom. Dan itu kan berubah banget ya. Kita Berubah banget. nggak bisa berkumpul bersama, nggak bisa bersuka cita bareng, Seminggu lah. menyembah gitu kan. Praise and worship itu juga nggak bisa sama sekali juga kan kita. Ya, itu Iya. sih berubah kalau aktivitas ya. Tanggapan Koko soal program vaksinasi itu gimana? Apakah sudah benar atau gimana gitu? Iya. Program vaksinasi ini penting sih. Penting banget. Penting banget. Kan seperti yang kita ketahui pada umumnya, kalau kita ada suatu sakit tertentu, misalnya kayak dulu itu kan ada penyakit polio nih. Ada penyakit Dan, polio. dan dunia ini kan gencar nih sama penyakit polio. Waduh, gimana nih cara kita Iya. sembuh dari penyakit polio? Banyak orang yang terkena infeksi, banyak orang yang terkena virus ini, dan pada saat kita melakukan riset, ditemukannya vaksinasi. Dan semua orang diwajibkan untuk vaksinasi itu. Kan vaksinasi itu kan untuk mencegah datangnya virus itu Untuk mencegah. masuk ke dalam tubuh kita. Jadi program vaksinasi yang sekarang ini itu sangatlah penting dan harus
disesegerakan mungkin seluruh warga Indonesia Harus itu ya, harus vaksinasi, Simon. Itu kalau menurut harus Koko ya, wajib. wajib banget. Iya, Dan apalagi sekarang kan vaksinasi kan juga gratis kan ya, nggak perlu bayar juga. Kamu iya. cuma perlu datang, tinggal tusuk aja, tinggal Hmm, disuntik, tinggal udah tusuk selesai. kan. Itu Dan pun gratis ya, iya, kayak gratis. nggak sulit gitu loh. Kamu Nggak perlu nggak sulit, perlu cuman datang, KTP kan. divaksin, dan udah selesai. Dan apalagi kalau kamu tahu, sekarang Jokowi itu sedang merencanakan program untuk vaksinasi door to door. Jadi orang setiap Iya, setiap setiap rumah itu iya. akan didatangi satu-satu Gitu ya, didatengin oleh tenaga medis dan langsung akan divaksinasi kalau jika belum tervaksinasi. vaksinasi. Dan itu kan suatu terobosan yang besar gitu loh, Mon, dalam program vaksinasi itu. Iya, Kalau kamu ingat ya, dulu itu ketika vaksinasi pertama kali masuk ke Indonesia, kacau banget, Mon. kacau. Program vaksinasi kita itu sangat kacau. Dan apa namanya, program kita dalam jangka waktu 1 minggu itu barusan 5% gitu aja loh yang barusan divaksinasi. Sedangkan sekarang Bisa divaksin. 1 hari itu bisa berapa orang yang divaksinasi? Udah banyak banget. Itu Udah kemajuan banyak sangat lah. besar sih kalau menurut Koko. Pengalaman yang seru saat pandemi yang Koko alami itu apa saja? Ini ya, kalau misalnya pengalaman yang seru ya, kalau kamu tadi bicara ya. Iya, iya. Pengalaman seruku itu didapat waktu SMA nih, Mon. Pada waktu kelas 12. SMA. Kelas 12 akhir nih. Kan kalau kamu Kelas tahu, 11. untuk menempuh jalan baru, jalan kuliah, kita di SMA ini diwajibkan untuk Iya. melakukan ujian-ujian kan, apalagi di kelas 12 Iya, di akhir. Ujian praktek itu yang paling menantang sih, Mon, kalau menurut Koko ya. ujian Kita praktek ya. Kita harus melakukan sesuatu yang baru, kita harus praktek, kita harus kerja tugas. Itu Koko bisa pada waktu itu ada tugas prakteknya ini kita digabung jadi satu, Mon. 3 mata pelajaran digabung jadi satu. 3 Agama, life skill, sama bahasa Indonesia. agama. Dan ketiga pelajaran ini itu kayak kita disuruh membuat suatu artikel yang berisikan minimal 1000 kata. Itu kita disuruh membuat artikel tentang mengenai pernikahan berbeda agama. Seperti apa itu pernikahan agama, berbeda agama, terus gimana kamu dampaknya gimana, penyebabnya kenapa, dan lain sebagainya. Dan ketika kita membuat itu kita juga disuruh untuk melakukan video mengenai video sekitar kurang dari 5 menit, apa yang kamu dapatkan dari artikel itu kamu harus videoin. Jadi kayak kamu harus menjelaskan satu-satu gitu loh, apa yang di artikel itu kamu bicarakan. Dan itu yang sangat berkesan buat Koko. Kenapa? Karena pada waktu itu, di saat dimana orang-orang lain, di saat teman-temannya Koko pada males untuk merekam, jadi mereka hanya merekam di rumah, mereka hanya sekedar baca mungkin, atau langsung merekam kayak sempoloyongan, mereka merekamnya tidak serius. Dan Koko waktu itu merekamnya dengan serius, Mon. Bahkan Koko pergi ke gereja untuk melakukan video ini. Koko harus izin ke gereja Koko terdekat. Ini di dekat rumah Koko ada gereja Algons namanya. Itu gereja itu Iya, tahu. untungnya memperbolehkan Koko untuk melakukan syuting di gereja. Sehingga Koko kan senang sekali nih. Oh, dapat kesempatan untuk syuting di gereja. Jadi Koko harus memaksimalkan itu, Mon. Koko harus memaksimalkan tugas Koko. Kan ini kan tugas kayak project akhir kan ya. Kita harus semangat gitu loh. Kalau menurut Koko, apakah pemerintah harus menggunakan metode lockdown untuk mencegah COVID ini? Atau nggak perlu menggunakan lockdown? Nah, itu kalau nggak perlu, alasannya apa? Lockdown ya. Kalau bicara masalah lockdown nih, Mon, kamu harus tahu sendiri kan, rakyat Indonesia itu sifatnya kayak gimana, karakternya kayak gimana. Kamu tahu sendiri, kita ini berbeda-beda, Mon. Dari segi suku, ras, agama, terus tradisi. Indonesia itu beragam macam budaya itu nyampur satu, Mon. Dan nggak semua orang bisa menerima itu, Mon. Apalagi kondisi perekonomian Indonesia kan dari dulu itu kan juga nggak sebagus, nggak semaju seperti Cina, Rusia, Amerika, kan nggak semaju mereka. Dan Indonesia kan
termasuk juga negara berkembang kan. Kalau kita melakukan Iya, metode lockdown, bener-bener lockdown 1 bulan kamu harus di rumah, benar stay lockdown di rumah, wah bisa 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 ini gila mon orang-orang Indonesia mon. bisa Apalagi kan stres. iya stres banget. Kan kita kan juga nggak bisa pungkiri kan ya. Apa namanya Iya, kondisi perekonomian orang-orang kan masing-masing berbeda. Ada yang bagus, ada yang rendah gitu kan yang mon. bagus Ada yang benar. rata-rata. Dan mungkin Hmm, bagi yang kondisi perekonomian mereka yang di atas, mereka it's okay. Lockdown ya lockdown. tidak apa-apa lah. Kita beli makanan ya Lockdown beli makanan. lockdown kan Terus gimana dong kalau kecukupan misalnya lah. orang-orang yang perekonomiannya rendah? Kan mereka nggak bisa, Mon. Jadi Mereka nggak bisa. pemerintah Indonesia ini melakukan suatu terobosan kan ya. Kayak daripada kita Iya, lockdown, kita melakukan PSBB aja, kita PPKM aja. PSBB ya. Nah, PPKM. kita membatasi waktu. Kan kita kan kalau COVID ini kan kita berperang dengan waktu juga kan ya. Kita nggak boleh kalau misalnya Iya, dulu mall operasionalnya jam jam 10 sampai jam 9 malam, bahkan jam 10 sampai jam 10 malam. Sekarang kita batasi dari jam 10 sampai jam 5 sore aja, misalnya gitu. Itu kan kita berperang nih sekarang untuk melawan COVID dengan menggunakan COVID, PPKM, PSBB, vaksinasi. PPKM, PSBB. Terus kok pas pandemi COVID ini, kok pernah ikut lomba nggak? Kayak menang lomba gitu pas COVID ini. Kalau menang lomba, itu Koko belum. Karena Belum. pada saat kondisi pandemi seperti ini, Koko lebih mementingkan untuk tugas Koko dan nilai-nilai Koko sih. Dan Tugas dulu ya. tapi kalau kamu berbicara mengenai prestasi yang Koko dapatkan, Koko ada mon. Ini yang menurut Koko Ada ya. menurut Koko ini Koko mempunyai 2 prestasi ya selama Koko di SMA dan menjelang masuk ke perkuliahan. Itu Koko ada 2 prestasi. Yang pertama itu Koko mendapatkan gelar sebagai siswa terbaik IPS di waktu SMA. Dan kamu tahu Semoga sendiri, waktu SMA itu cuma satu setengah tahun kita offline, terus 1,5 tahun lagi offline, kita online. Jadi kayak online. 50%. Dan Koko 50%. memaksimalkan waktu 50% di online itu untuk mematangkan pelajaran Koko, untuk meningkatkan nilai-nilai Koko di masa pandemi, sehingga Koko mampu meraih penghargaan tersebut sebagai siswa Penghargaan ya. terbaik di IPS. Di IPS. Dan itu prestasi menurut Koko yang pertama. Dan yang kedua, Mon, kamu tahu sendiri, Koko kan udah masuk perkuliahan kan ya. Dan Koko ketika masuk perkuliahan, Koko memilih perkuliahan itu universitas yang bisa dibilang haruslah terbaik di Indonesia. Ya kan? Kan semua orang kan mimpinya gitu. Kayak harus masuk universitas yang terbaik. Dan ketika Koko melakukan research di apa namanya? Di Google seperti itu, Koko ngelihat, wah, Universitas Prasetya Mulia ini bagus banget untuk perkuliahan di bidang ekonomi, Mon, terutama ekonomi ya, bisnis. Ekonomi ya. Dan Koko tertarik kan untuk masuk Universitas Prasetya Mulia ini. Koko mulai tes masuk Prasetya Mulia itu Juli tahun lalu, Mon. Juli tahun lalu kan kita masih dalam kondisi pandemi juga kan ya. Dan kita dibilang, Mon, untuk masuk Prasetya Mulia, bukannya Koko sombong atau gimana, tapi untuk masuk Prasetya Mulia itu sangatlah sulit, Mon. Itu juga menurut riset yang ada itu sangatlah sulit. Kayak kamu belum tentu bisa masuk dalam sekali percobaan langsung masuk itu, kamu belum tentu bisa. Bisa aja kamu melakukan percobaan itu kayak melakukan tes itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali itu baru masuk. Dan puji Tuhan banget, Mon, Koko mampu menyelesaikan tes itu dalam sekali percobaan dan Koko langsung diterima. Dan itu menurut Koko itu juga merupakan suatu penghargaan dan prestasi terbesar Koko, Mon, selama corona ini ya. Itu sih prestasi terbesar Koko. Pas pandemi ini Koko ada cemas enggak? Kayak terjangkitnya COVID-19? Kecemasannya Koko itu cuma satu sih sebenarnya. Kan Koko nggak bisa berinteraksi kan sama sosial gini. Kita nggak bisa ketemu teman, kita nggak bisa ketemu teman baru. Apalagi Koko di masa perkuliahan ini, kan koneksi itu kan paling penting kan di masa perkuliahan. Kalau kamu nggak ada koneksi, ya kamu selesai. Dan apapun yang terjadi, koneksi itu paling penting kalau menurut Koko. Dan kecemasan Koko itu, Koko nggak bisa interaksi dengan banyak orang ketika interaksi ya pandemi ini, iya kan? Meskipun kita harus SKSD atau gimana pun gitu,
Tapi itu tetap membatasi kita gitu loh, Mon. Karena kita ya online, kita nggak offline, kita nggak bertemu secara langsung gitu loh. Dan yang kedua Iya, yang iya. Koko cemaskan itu mengenai pendidikan Koko. Ya, kamu tahu sendiri, Mon, Iya sih. kalau kuliah ini beda sama SMA sama SMP. Di mana kamu pada saat SMA SMP mungkin kamu bisa bersantai-santai. Tapi ketika kamu di kuliah, Iya sih. kamu kuliah ini kan kayak gimana ya? Satu jurusan yang bakal bawa kamu ke Satu masa depan. jurusan. Ini karirmu dimulai dari kuliah. Ketika kamu kuliahmu jelek, wah, besar kemungkinan Susah cari pekerjaan ya. kamu mencari pekerjaan itu bakal sangat sulit. Kalau masalah kesehatan kayak apa koko takut kena COVID atau enggaknya, koko sih nggak seberapa takut sih kena COVID gitu. Koko nggak takut. Karena ya gimana ya, Biasa-biasa aja lah ya. kalau dikaitkan dengan agama, koko ini sangat ini Mon, Yes. apa namanya percaya gitu loh Mon. Kalau darah Yesus itu lebih kuasa gitu Mon. Dari antara COVID ini. Jadi koko percaya aja, COVID. oh aku udah divaksinasi, aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan memproteksi, ya udah selesai. Ngapain takut? Keluar aja. Kalau perlu kita keluar, kalau misalnya nggak perlu stay di rumah. Dan itu Mon, kita Tetap di juga rumah ya. nggak boleh menganggap kayak kita profetik gitu Mon. Kita jangan sampai kita fanatik dengan kepercayaan kita juga. Ketika ya Iya, jadi harus kita memang percaya darah Yesus lebih berkuasa, oke. Tapi kalau misalnya meskipun kamu percaya gitu, tapi kelakuanmu di tindakan nyata kamu keluar terus tanpa masker, misalnya tanpa protokol kesehatan, ya sama aja bunuh diri toh, bodoh toh. Kayak iya sih. Tuhan emang memproteksi kita, tapi kalau kita nggak bisa memproteksi diri kita sendiri, ya sami mawon, podo ae, Iya. ya kan? Kok belum masuk ini ya, belum masuk kuliah ya? Besok Mon, besok baru koko mulai Besok ya. kuliah ini. Gugup ya, jujur koko gugup banget. Gugup sih. Berarti ini ya belum ngerjain skripsi ya berarti? Kalau untuk Belum. skripsi ya belum sih Mon. Kan koko kan Belum ya. masuk perkuliahan dan skripsi itu kan Belum masuk. ketika waktu kita mau lulus kan ya. Dan ya kita Oh, belum gitu melakukan skripsi. belum ya. Belum, sama sekali belum. Iya. Koko mampu nggak beradaptasi di situasi pandemi ini? Mau Nggak tidak mau ya, mau, kita harus mampu beradaptasi. Kita harus bisa beradaptasi. Kalau kamu nggak bisa beradaptasi, Mon, kamu nggak bakal bisa ngelanjutin hidupmu. Gini loh, ini kan kita ya nggak bisa, ya ini nggak bisa nggak bisa inilah. nggak bisa dikaitkan dengan hidup atau mati juga sih. Tapi kalau misalnya kita bisa Iya. beradaptasi, kita bisa mempunyai pemikiran-pemikiran baru yang biasanya disebut dengan Iya dengan inovasi. Kalau misalnya kita belajar nih, waduh, gimana ya belajar ya? Kok bingung, kok nggak bisa ini? Kita bisa Zoom bareng sama teman-teman. Kita bisa Timbalang. diskusi bareng gitu kan. Kalau misalnya Iya sih. untuk apa namanya? Berjualan, misalnya berjualan. Kita dulu yang offline, sekarang kita harus online. Kita masukin ke Gojek, ke Grab. Itu kan membantu itu Mon. Iya sih. Berarti caranya Koko adaptasi itu kayak gimana? Caranya? Cara Koko ya buat beradaptasi. Jadi seputar ini ya, seputar pembelajaran gitu-gitu ya. Iya. Yang pertama yang Koko tekenin dalam diri Koko ketika mau masuk perkuliahan atau waktu Koko di SMA waktu pandemi. Yang pertama pada waktu kita Zoom, itu kita dengerin. Dengerin. Meskipun kamu nggak 100% dengerin, minimal 80% itu kamu dengerin. Jadi ketika kamu dikasih tugas, ketika kamu ditanyain sama gurunya, kamu bisa mengerti gitu loh. Oh, yang harus aku lakukan ini. Oh, tadi gurunya jelasin ini. Iya. Jadi ketika kamu kan gini Mon, kalau di masa pandemi seperti ini kita pembelajaran kan nggak seperti biasa. Guru-guru yang kalau di sekolah biasanya pelajaran misalnya sosiologi ya, pelajaran sosiologi mereka bisa jelasin selama 2 jam. 2 jam itu kita bisa kerja tugas bareng, terus diskusi bareng. Kita kalau di Zoom ngapain? Cuman bisa paling dengerin gurunya doang. Nah itu, gurunya cuman jelasin mungkin sekitar 30 menit, terus 10 menit sisanya 40 menit sisa. Ini kan 40 menit nih. Mungkin gurunya 30 menit jelasin, 10 menit sisanya mungkin kita cuman kerja biasa, tugas biasa. Iya kan? Kalau kita nggak dengerin apa yang guru bicarakan, kita bisa apa, Mon? Kita kan bisa apa-apa. Itu. Jadi harus dengerin. Itu yang pertama.
Itu yang pertama ya. Iya, iya. Yang kedua ya, cara koko beradaptasi. Itu mon, SKSD, koneksi, SKSD. temen. Kamu nggak ada temen, kamu sendirian. Waduh, nggak bisa. Kamu tahu sendiri, Nggak bisa. manusia itu makhluk sosial. Kita harus mampu berinteraksi dengan sesama kita. Dan kalau kamu, Iya sih. gimana ya, mungkin emang kita diberi kepintaran sama Tuhan, akal budi. Tapi setiap orang itu beda itu loh mon, pemikirannya. Kamu kayak Pemikirannya pemikiran orang beda-beda lah. satu orang dengan yang lain itu beda. Ketika kamu bisa berteman dengan orang lain, kamu bisa ngerti pemikirannya mereka kayak gimana. Oh kayak gini ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan buat diri kamu. Oh jadi Masukan ya. aku harus kayak gini, aku harus gini gini gini. Dan itu penting Simon. Koneksi, pertemanan. Dan yang ketiga mungkin kamu ini jangan nunda-nunda waktu. Kamu harus kerjain tugas. Ketika kamu dapat tugas, kamu Langsung kerjain kamu ya. kalau sebisa mungkin harus kerjain. Jangan kamu nunggu kayak nanti aja lah kita main game dulu, nanti aja masih lama deadline-nya. Kamu kalau gitu-gitu terus mon, ya kamu nanti pada akhirnya tugasmu bakal numpuk Tugasnya numpuk. dan kamu bakal bingung gimana cara kamu ngerjainnya satu-satu, iya kan? Iya sih. Nah itu Simon mungkin yang 3 ya yang bisa aku sampaikan. Iya. Oh iya, pas Zoom kan kok Zoom dengerin penjelasan dulu itu nggak diwajibkan on kamera aku, on cam. On cam ya, Koko belum tahu Iya. kalau misalnya di perkuliahan ini gimana. Tapi kalau Koko di semasa SMA, Iya. itu Koko harus on cam. Tetapi Mon, Wajib tapi nih, kita kan masuk ke dunia baru nih. Kita masuk ke dunia baru, Iya. perkuliahan. Dan ketika kamu melakukan on cam Mon, guru-guru bakal Iya. lebih tertarik dengan kamu Mon, karena kamu secara tidak langsung kayak kamu menunjukkan niatmu untuk belajar secara on cam. Kalau misalnya kamu off cam, kamu ngapain? Kamu Iya. lagi tiduran bisa, lagi minum bisa, lagi makan bisa, iya kan? Kalau sedangkan kamu on Iya cam, sih. on cam kamu kayak kelihatan banget kalau kamu lagi memperhatikan guru itu berbicara. Dan itu menjadi nilai plus Iya, buat iya. kamu. Dan kamu harus tahu Mon, dosen itu berbeda dengan guru. Iya. Kalau guru SMA, guru SMP, guru SD, itu yang mengejar kita. Sedangkan dosen, kita yang harus mengejar dosennya. Dosen ya nggak urus. Kamu mau ngulangin semester ini berkali-kali pun ya dosen nggak urus. Kan dia kan dapat duit setiap kali kamu semester Iya sih. sama dia, iya kan? Dan Iya, iya. itu yang bedain Simon. Kamu harus mau on cam. Berarti kalau pembelajarannya beda ya, sistem pembelajaran. Kalau guru kan kita salah dibetulin. Kayak, oh kamu salah gini-gini. Kalau dosen kayak dibiarin gitu. Jadi kayak kita yang belajar sendiri. Bukannya dibiarin ya, tapi mereka lebih mau kita untuk tanggung jawab kita itu lebih. Disiplin kita itu lebih. Tanggung jawab, disiplin, keniatan kita, ambisi kita, antusias kita dalam belajar. Dia itu mau kita buat untuk antusias Mon. Makanya itu kenapa di kuliah ini, kebanyakan kuliah mungkin ada yang kayak ada karir poinnya. Kayak kamu ketika di kuliah itu harus aktif. Kalau misalnya kamu nggak aktif, kamu nggak bakal bisa lulus. Dan kenapa perkuliahan mewajibkan hal tersebut? Itu karena supaya kita punya koneksi. Kita punya koneksi, kita punya pemikiran yang lebih. Kita wawasan kita kan semakin bertambah kan Mon. Kalau kita ikut panitia, kita jadi bisa lebih time management, gimana cara kita ngikuti panitia dan ya antara panitia dan pembelajaran kita, gimana kita ngatur waktu kita, terus gimana cara kita berinteraksi dengan sesama, gimana cara kita problem solving, gimana cara kita analytical thinking, kan gimana ya, dikembangin secara terus menerus gitu loh Mon. Kita dituntut untuk belajar untuk sesuatu yang baru. Terus kalau menurut Koko, yang Koko rasain dalam keseharian COVID ini apa? Yang Koko rasakan? Keseharian COVID? Yang rasakan kayak gimana nih? Keseharian. Kayak misal Koko ngerasa kayak apa ya? Makin menurut Koko kayak pembelajaran daring ini makin gak enak gitu, mungkin karena online atau gak bisa berkomunikasi gitu. Ya, itu yang Koko ya itu benar juga sih. Kalau di online daring seperti ini, itu nggak ada yang nggak enaknya. Kita nggak bisa all out kan. Kita nggak bisa all out untuk sesuatu. Kita masih kayak mungkin malu-malu seperti itulah. Itu yang nggak enaknya dari online kan ya. Kita nggak bisa kayak nggak bisa secara terang-terangan nanya ke guru gitu loh.
kan kita kan gimana ya, kalau misalnya di offline kita kayak, loh, misalnya ibunya jelasin, kita kan bisa angkat tangan langsung Iya, kayak, loh Bu, itu kayak gini ta, kok bisa kayak gini, kok gini, kenapa kayak gini, iya kan, kita kan bisa mempertanyakan hal seperti itu. iya sih. Tapi kalau di online kita terkadang kayak sungkan, gurunya masih bicara gitu-gitu kan. Iya, Jadi terus ya, sama kepepet waktu. mm-mm. Dan tapi itu Mon, yang Koko rasakan ya, itu yang menjadi tantangan sih. Jadi kayak menantang gitu loh Mon. Kayak kamu nggak bisa, Iya, kamu harus bisa gimana ya, harus aktif gitulah. Kalau kamu diem, kamu mati di online. Udah gitu aja. terus ini ya kok interaksi sosial Koko itu sama teman-teman di lingkungan sekitar atau teman sekolah itu baik gak kira-kira menurut Koko? Kayak udah lumayan lah bisa beradaptasi, udah mulai ngomong-ngomong lah, nggak gugup banget gitu. Kalau kamu bicara mengenai pertemanan Koko di awal ya, kuliah ini, Koko waktu perkuliahan kan ada namanya orientasi kan ya. Setiap sekolah Oh kalau iya, pertama kali masuk kan ada orientasinya. Dan di orientasi itu kita kan dibentuk grup nih. Dan di grup Koko isinya itu 10 orang termasuk Koko. Dan satu orang itu kayak mentor hmm, gitulah, kayak kakak pembimbing. kakak Dan pembimbing. dan puji Tuhan, Mon, untungnya di grup ini kita kayak deket gitu loh, Mon. Kita kayak seru Dekat banget. semua ya. Ya, dan gimana ya, kita bisa curhat, kita bisa nanya-nanya, kita bisa saling nasihatin. Dan ya, puji Tuhan kayak di dalam grup ini, kita itu kayak saling menyupport gitu loh, Mon. Saling mendukung. Support ya. Iya, jadi kayak, ya untungnya ketika masuk perkuliahan ini yang mungkin Koko kira kayak orang-orangnya bakal ambis banget gitu. Ternyata orang-orangnya itu Iya. juga bisa santai, juga bisa bicara-bicara biasa gitu loh. Terus pas pertama kali berinteraksi itu gugup nggak? Kayak pas mau ngechat gitu, tanya-tanya ke gurunya. Gugup itu pasti, dan itu nggak bisa Pasti dihindari. ya. Nggak bisa dihindari. Gimana ya, kamu bertemu dengan seorang yang baru. Kita nggak tahu latar belakangnya dia gimana, kita nggak tahu dia dulu kayak Baik apa gimana, jahat ya. baik atau jahatnya, kita kan juga nggak tahu. Kayak kita kayak menemui orang baru. Dan tapi Mon, Iya kalau sih. kamu gugup-gugup terus, kamu malu, kamu nggak bakal bisa maju. Jadi kamu Ada yang sama aja sih. harus bisa buang urat malumu. Gampangannya gitu. Kayak langsung aja wis, Kampanye ya. langsung aja Langsung kamu kayak kenalan aja lah ya. langsung kayak halo, salam kenal, namaku Halo. Owen. Kamu gimana gini-gini. Gini-gini. Kamu ngerti nggak sih tadi yang dosen Iya. ini ngomong apa? Ketika kita Iya ya. mulai conversation seperti itu, orang ini bakal tertarik sama kita. Iya, tadi tadi gurunya kayak ngomongnya nggak jelas banget kayak gini-gini gini. Dan itu kan bisa memicu Iya. untuk topik-topik selanjutnya kan. Kan Koko kuliah ini kan ekonomi. Kira-kira itu ngaruh banget gak dampaknya tuh kayak mungkin Koko nanti pas misal ujian praktek itu kayak disuruh ngitung-ngitung apa-apa sebagian gitu kayak mau beli-beli barang buat kuliah gitu ribet nggak dampaknya? Ya enggak Kayak sih. misal Koko disuruh di kayak cat gitu apa beli apa gitu buat ngitung jadi nanti Koko ngitung Koko keluarin berapa modalnya berapa itu ribet nggak? Kan banyak Enggak. yang Hmm, itu ya enggak ya kalau menurutku kok enggak sih. Kan cuman nggak masalah ribet beli-beli barang gitu doang. beli-beli doang Kan beli-beli doang kita ya di masa yang PPKM seperti ini kan kita boleh keluar tapi jangan, kalau nggak terdesak ya jangan. Kan cuman itu doang. Kita nggak bener-bener lockdown gitu kan. Jadi kalau masalah beli iya barang sih ya bisa diatur sih. Kan sekarang juga bisa diatur lewat ada online ya. lihat online juga bisa Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Seperti itu kan masih ada kayak akses-aksesnya kan. Apakah kondisi keuangan keluarga Koko terpengaruh oleh COVID-19? Untuk mamanya Koko ini kan punya PT keluarga kan ya. PT keluarga ini dan Iya. PT ini tuh bekerja di bidang alat transportasi. Jadi kayak alat Oh untuk kayak membenarkan sesuatu kayak jalanan, kayak bangun-bangun gitu kan. Udah mulai membaik, Mon. Karena udah mulai adanya vaksinasi, adanya antigen, ya kan? iya Jadi ya kayak semakin membaik itu, Mon. Dan ya, membaik nggak seburuk-buruk itulah. ya. Oke lah segitu doang lah ya buat podcast kali ini.
Semoga teman-teman terhibur dengan percakapan kami. Saya dari kelompok 4, 10 IPS 2. Terima kasih.